Pada bulan Mei ini akhirnya RUPS PTBA menyetujui untuk membagikan 75% dari laba yang dihasilkan tahun 2023 menjadi dividen. Dividen payout ratio yang 75% ini sebenarnya menurun ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena biasanya PTBA ini membagikan dividen 100% dari laba yang dihasilkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pembagian dividen yang 75% dari laba ini tetap menarik untuk dimiliki atau tidak? Kita bahas di video kali ini. Saham PTBA merupakan salah satu saham yang ada di watchlist kita. Nah, selain PTBA, ada beberapa saham yang menurut saya, ini masih undervalue ya, dan menarik, punya potensi di tahun 2024 ini. Saham watchlist tersebut ada dalam ebook yang bisa teman-teman download secara gratis melalui link di bawah ini ya, atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Jadi pastikan sebelum menonton video ini, teman-teman download dulu ebooknya. Nah, sebelum kita membahas mengenai PTBA ini, harus kita pahami dulu ya tentang tujuan investasi kita, terutama di saham. Salah satunya adalah peruntukan kita membeli saham, misalkan contohnya PTBA ini. Apakah kita hanya memang mencari dividennya saja, atau kita mencari saham pemenang? Kalau kita mencari dividennya saja, berarti itu yang akan kita dapatkan ya sepanjang dalam 1 tahun ini gitu. Dalam artian kalau misalkan dividen yieldnya sekitar 15%, ya sudah tahun ini kita hanya dapat yield 15% itu saja. Tanpa harus mengharapkan harga sahamnya naik signifikan. Berbeda kalau tujuan kita adalah mencari saham pemenang. Ketika kita bicara mengenai saham pemenang, maka yang dibutuhkan adalah kenaikan kinerja. Jadi bukan semata-mata mengenai dividennya saja. Saya termasuk investor yang senang untuk mencari saham-saham pemenang. Dalam artian, saham tersebut misalkan tidak membagi dividen, buat saya nggak masalah sepanjang growth kinerjanya bagus. Karena ketika growth kinerjanya bagus, biasanya kenaikan harga sahamnya pun itu juga akan signifikan. Oke, sekarang kita lihat dulu pergerakan harga saham PTBA sampai saat video ini diambil, yaitu tanggal 11 Mei 2024, di mana saham PTBA ditutup di level 2930. Secara year to date, harga saham PTBA sudah naik 20% ya. Jadi dari awal tahun sampai bulan Mei ini, harga saham PTBA sudah naik 20%. Nah, sekarang kita bahas dulu nih mengenai dividennya, yang dimana dividen payout ratio PTBA untuk tahun 2024 ini adalah sebesar 75% dari laba tahun 2023. Dimana besarnya dividen saat ini ya untuk tahun 2024 ini yang dibagikan sebesar 4,5 triliun rupiah. Perlu teman-teman ketahui bahwa di tahun 2023 kemarin PTBA berhasil membuka laba 6,1 triliun rupiah. Di mana laba ini turun sekitar 51% dibandingkan laba yang dihasilkan tahun 2022. Termasuk jumlah dividen yang dibagikan. Tahun 2023 kemarin dividen PTBA sebesar 12,5 triliun rupiah yang dibagikan. Sementara untuk tahun 2024 ini hanya sebesar 4,6 triliun rupiah. Hitung-hitungannya adalah kalau 4,6 triliun rupiah ini dibagikan menjadi dividen, maka kurang lebih per satu lembar sahamnya dapat sekitar 400 rupiah per lembarnya. Artinya secara yield di harga 3.000, secara yield masih 13%. Tentu saja ini yield yang masih sangat bagus ya. Jadi kalau misalkannya pun ya kita tidak mengharap saham PTBA ini menjadi saham pemenang, maka di harga 3.000 kita masih dapat yield sekitar 13% untuk tahun ini. Ya, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kinerja ataupun prospek kinerja 2024 ini? Apakah ada potensi kinerjanya naik sehingga akan menjadi saham pemenang atau tidak? Kinerja kuartal 1 2024 PTBA sebenarnya masih membukukan penurunan kinerja ya, yang dimana secara pendapatan sampai laba bersih turun cukup signifikan ya. Pendapatannya turun 5%, laba bruto turun 31%, dan laba bersihnya turun 32% dari 1,1 triliun rupiah menjadi 800 miliar rupiah. Bahkan secara kuartalannya pun itu juga menurun. Posisi kuartal 1 2024 jika dibandingkan kuartal 4 2023, maka masih terjadi penurunan kinerja di mana pendapatannya turun 12%,
laba bersihnya turun 66%. Perlu diketahui juga ya bahwa ketika kinerja PTBA ini turun, ya artinya laba bersihnya turun, dan tahun depannya akan memegang dividen lagi, maka besarnya dividen ya pasti akan berkurang lagi. Ya, seperti contohnya tahun ini dividen 4,6 triliun, tahun 2023 kemarin dividen yang dibagikan itu sekitar 12,5 triliun. Nah, kenapa pembagian dividennya turun? Ya karena kinerjanya turun. Ya, karena labanya turun, termasuk juga dividen PL terasinya turun, ya jumlah yang dibagikan pun makin kecil. Lalu apa yang membuat kinerja dari PTBA ini untuk posisi kuartal 1 2024 ini turun? Jika kita baca pemaparan manajemen mengenai kondisi kinerja kuartal 1 2024, ada beberapa catatan ya. Pertama mengenai volume penjualan. Di mana sebenarnya volume penjualan ini naik secara komprehensif atau secara konsolidasi. Penjualan batu bara itu naik 10% ya. Volume penjualan batu bara naik 10% menjadi 9,7 juta ton. Di mana untuk ekspornya itu naik 4% dan untuk lokalnya itu naik 14%. Tetapi kenapa kinerjanya turun? Karena harga rata-ratanya ini yang turun. Ya, rata-rata indeks harga batu bara untuk IC3 terkoreksi 21%. Dari $100 per ton menjadi 78,9 per ton. Memang untuk PTBA sendiri ini menggunakan acuan IC3 karena batu baranya level menengah ke bawah ya, kira-kira seperti itu. Itulah kita untuk PTBA ini mengacu kepada IC3. Kemudian kalau kita lihat indeks harga batu bara Newcastle atau indeks yang sering kita gunakan sebagai acuan harga batu bara, itu pun juga turun ya, turun 49% secara tahunan menjadi $125 per ton. Nah, sekarang kita lihat pergerakan dari harga atau dari indeks batu bara Newcastle-nya, yang dimana ini menjadi acuan untuk harga batu bara global. Memang betul di tahun 2023 terjadi penurunan harga batu bara yang sangat signifikan. Dari level tertingginya di sekitar 420-an dolar per ton, tiba-tiba menjadi 140-an ya, 140 sampai 120 dolar per ton. Kemudian kalau kita lihat dalam jangka yang lebih pendek lagi, memang untuk kuartal 1 2024 ini bisa dikatakan harga batu baranya sendiri mencapai level terendahnya ya, mencapai $115 per ton. Cuman untuk kuartal 2 ya, yang dimulai pada bulan April sampai Mei ini terjadi kenaikan dari harga batu bara itu sendiri ya. Kalau kita lihat dari harga batu bara Newcastle, memang ini berbeda dengan harga acuan atau IC3 yang dipakai oleh PTBA. Tapi buat saya, ketika indeks globalnya naik, biasanya IC3 pun itu juga ikut naik, begitu juga sebaliknya. Nah, kalau dilihat nih teman-teman, tahun 2024 ini volume penjualan PTBA naik untuk posisi kuartal 1 ya, dan saya optimis sampai akhir tahun 2024 ini volume penjualannya pun juga akan naik. Kemudian harga batu bara itu sendiri di kuartal 2 ada kenaikan, salah satunya karena permintaan China yang mulai membaik. Nah, dari gambaran analisa ini, menurut kalian nih, kira-kira kinerja kuartal 2 apakah akan naik atau tidak? Yang artinya kalau naik berarti ini saham yang punya potensi untuk menjadi saham pemenang. Tapi kalau tidak, maka yang dihasilkan dari PTBA ini hanya sebatas dividend yield 13% saja. Jadi kira-kira gimana nih menurut kalian? Yuk kita diskusi di kolom komentar.